mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Geomorfologi Umum. Nah, materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai gempa bumi yang termasuk salah satu proses endogen dan sedimentasi yang termasuk salah satu proses eksogen. Nah, untuk selengkapnya teman-teman dapat menyaksikan video ini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu proses endogen dan proses eksogen. Proses endogen. Proses endogen adalah semua proses yang berasal dari dalam bumi. Proses ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Proses eksogen. Proses eksogen adalah proses yang bekerja di atas permukaan bumi. Salah satu proses endogen yang akan saya jelaskan yaitu seisme atau gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, kemudian di sini adapun faktor-faktor penyebab gempa bumi yaitu yang pertama pergeseran lempeng bumi, yang kedua letusan gunung berapi, yang ketiga kejadian alam seperti tanah longsor, dan yang keempat yaitu faktor non-alam. Kemudian adapun jenis-jenis gempa bumi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gempa vulkanik, yang kedua gempa tektonik, dan yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang pengertian gempa-gempa tersebut. Nah, yang pertama yaitu gempa vulkanik. Di sini gempa vulkanik terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa ini biasanya terjadi ketika aktivitas gunung berapi mengalami kenaikan. Nah, example-nya yaitu pada letusan Gunung Bromo disertai dengan gempa vulkanik, tepatnya yaitu di Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur. Gempa itu terjadi pada tanggal 19 Juli 2019. Kemudian gempa yang kedua yaitu gempa tektonik. Nah, gempa ini terjadi akibat dari pergeseran lempeng tektonik secara mendadak, di mana kekuatannya mulai dari sangat kecil hingga besar. Nah, example-nya yaitu gempa yang terjadi di Yogyakarta pada Sabtu 27 Mei 2006. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Gempa ini terjadi akibat adanya runtuhan 3 material bumi. Gempa ini bersifat lokal dan biasanya terjadi di daerah pertambangan atau daerah kapur. Nah, example-nya yaitu gempa runtuhan yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, selanjutnya salah satu proses eksogen yang akan saya jelaskan di sini yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransfer oleh media air, angin, es ataupun gletser di suatu cekungan. Kemudian yaitu jenis-jenis sedimentasi. Yang pertama yaitu sedimentasi akuatis. Sedimentasi ini adalah proses pengendapan suatu material yang di bawah oleh air. Sedimentasi akuatis biasanya terjadi di daerah rendah seperti di sungai atau di danau. Sedimentasi yang kedua yaitu sedimentasi airis. Sedimentasi ini adalah sedimentasi yang dilakukan oleh angin, di mana angin membawa materi-materi endapan dan menjatuhkannya ke barat. Saat kekuatan angin itu melemah, maka materi yang dibawa biasanya adalah tanah pasir. Sedimentasi yang ketiga yaitu sedimentasi gletser. Sedimentasi ini yaitu sedimentasi yang dilakukan oleh es atau gletser. Sedimentasi ini terjadi karena adanya morani, yaitu batu kerikil, pasir, dan materi lainnya yang terbawa oleh es dan mengendap. Nah, example dari sedimentasi yaitu
sedimentasi yang ada di Sulawesi, yaitu tepatnya di Provinsi Gorontalo dan di Sulawesi Tengah. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor sedimentasi. Terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, terdapat sumber material sedimen. Yang kedua, terdapat lingkungan yang cocok untuk pengendapan. Yang ketiga, terjadinya pengangkutan sumber material oleh angin, es, maupun air. Yang keempat, berlangsungnya pengendapan karena perbedaan gaya. Dan yang kelima yaitu terjadinya pergantian atau perubahan. Baik teman-teman semua, demikianlah presentasi materi saya terkait tentang gempa bumi dan sedimentasi pada salah satu proses endogen dan eksogen. Nah, semoga materi yang saya paparkan pada video kali ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.